Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu, ya. Aldi Darmawan, Hadir. Ardiansyah, Hadir. Andini Raudot, Hadir. Anggun, Hadir. Anissa, Hadir. Denis, Hadir. Milan, Hadir. Eka, Fahri, Hadir. Vidya, Hadir. Fuza, Hadir. Jahir, Hadir. Alif, Hadir. Alfa, Hadir. Reza Ladiansyah, Hadir. Muhammad Abdul Aziz, Hadir. Muhammad Alustiar, Hadir. Muhammad Aizul Fahri, Hadir. Muhammad Raihan, Hadir. Cindy, Hadir. Siti Herdiana, Hadir. Siti Rahmawati, Hadir. Siti Zulfa, Sri Rahayu, Tegal, Hadir. Ria, Hadir. Yunisa, Hadir. Muhammad Rizki, Muhammad Rizki Rahmatullah, Hadir. Nurjana. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Ya, untuk hari ini, pelajaran hari ini, Ibu ingin mengevaluasi dulu pelajaran minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang toharoh, atau ada yang tahu artinya toharoh? Bersuci. Ya, bersuci dari apa? Dari hadas, hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil, misalnya ya air kencing atau buang air besar atau buang air kecil itu ya contoh hadas kecil. Untuk minggu sekarang kita akan mempelajari tentang, kalau kemarin tentang toharohnya, sekarang macam-macam alat toharoh, karena kita tidak bisa bersuci kalau tidak ada alatnya, ya. Jadi tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pembelajaran menggunakan model jigsaw, ya. Model jigsaw di sini. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran itu yang pertama, melalui pembelajaran menggunakan model jigsaw, kalian itu dapat mengkategorikan air itu berdasarkan pembagian dan hukum penggunaannya. Yang kedua, melalui pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan, siswa mampu mengklasifikasikan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Ya, sekarang kita lihat di sini. Ya. Ya, di sini ya ada macam-macam alat toharoh dari najis dan hadas. Ya, kemudian kamu bisa lihat, perhatikan gambar di monitor. Di situ gambar pertama ada apa? Air. Yang kedua? Yang ketiga? Tanah atau debu. Ya. Kemudian di sini alat toharoh itu adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk bersuci. Berdasarkan jenisnya, alat toharoh itu dibagi menjadi 3, yaitu air, batu, dan debu. Ya. Yang pertama air. Air ini merupakan alat toharoh yang utama. Ya. Meskipun demikian, tidak semua air itu dapat kita gunakan untuk toharoh. Ya. Karena di sini ada macam-macam air yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, di sini ada air mutlak. Ya. Air mutlak ini adalah air yang suci dan mensucikan. Jadi air ini yang bisa kita gunakan untuk bersuci, atau yang kita kenal dengan berwudu. Ya, jadi air mutlak ini adalah air yang bisa kita gunakan untuk berwudu.
atau susu. Bisa nggak kita pakai untuk pengukur? Kemudian ada air musyamas. Nah, kalau air musyamas ini adalah air yang dijemur atau terkena sinar matahari. Ya, dijemurnya itu menggunakan logam. Kenapa kita dilarang menggunakannya? Karena air itu mengandung penyakit. Ya. Kemudian ada air mutanajis. Ini adalah air yang tercampur najis sehingga rasa, rupa dan warnanya juga telah berubah. Kemudian di sini ada debu. Ya, jika seseorang hendak bersuci namun dia tidak menemukan air, atau misalnya dia sedang dalam keadaan tidak boleh menggunakan air. Ya, contohnya seperti apa misalnya? Sakit, pinter. Ya, kalau kita sakit boleh dengan menggunakan debu, tapi namanya bukan berwudu lagi, tapi tayamum. Kemudian di sini ada benda yang dapat menyerap kotoran. Di sini selain air dan debu, alat toharo selanjutnya adalah benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud ini bisa diantaranya adalah batu, ya, tisu, kayu dan sejenisnya. Biasanya alat ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti istinja, ya, membuangkan hadis besar, istinja, hadis besar, ya. Nah, di sini nanti ada tugas kalian. Oke, setelah itu, ya, kalian kan sudah dibentuk kelompok sama ibu ya. Sekarang silahkan pindah sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, ayo pindah. Oh, tadi yang itu ambil bangkunya, pindah ke tempatnya. Cepetan. Yuk, kan tadi sudah dibagi kelompok. Ya. Jadi harus menghadap sama kelompoknya ya. Bangkunya lupa. Jadi, atau di samping dan samping. Ibu akan membagikan. Ini ya, di sini ada tugas. Nanti kamu lihat satu-satu. Di sini satu. Lihat, lupa kamu. Di sini. Jangan satu-satu orang aja. Ini Ali. Nih, kamu ya. Berarti yang sudah jangan ambil lagi. Ini yang buat yang belum. Nih. Bentar lagi, itu jangan diambil dikasih sama yang lain ya. Jadi satu itu masing-masing punya satu ya. Flashna hurul mana? Iya flashna hurul hurul. Parum. Parum. Tong nyarat kakak buka si hurul ya. Lupanya. Sudah? Ada ya? Sudah pembagian masing-masing. Sekarang kalian bergabung dengan namanya masing-masing. Misalnya air dengan air, debu dengan debu. Nah, perhatikan. Di sini kelompok air, di situ debu, di sini batu, di sini kulit kayu, terus daun. Sama lagi.
bersuci dari apa? Nanti penggunaannya seperti apa? Diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Yuk. Awas kena. Nanti ibu minta satu kelompok maju ke depan ya, perwakilannya mau dijelaskan. Ya. Sudah ya? Sudah. Perhatikan. Perhatikan sekarang. Sekarang kamu kembali lagi kelompok kamu masing-masing yang tadi. Ayo, balik lagi ke kelompoknya masing-masing. Ayo Jahir, balik lagi Jahir ke kelompoknya masing-masing. Aduh. Sekarang kamu diskusi lagi dengan teman kamu sebangku. Tadi kamu masing-masing dapat alat bersuci apa saja. Oke? Ya, sok diskusikan. Teman kalian masing-masing, Ibu minta satu orang saja perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Ayo eta. Ya. Oke, saya setelah kamu berdiskusi dengan kelompok kamu masing-masing dan kamu sudah mengetahui macam-macam alat bersuci, sekarang Ibu minta satu orang saja dari perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan tentang apa yang didapatkan dari diskusi kalian tadi. So, siapa yang mau maju silakan. Acungkan tangannya. Ya, so silakan Jahir. Maju, Jahir. Ya, yang lain perhatikan ke Jahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dan caranya bersuci dengan alat-alat yang sudah tadi ditunjukkan. Yaitu yang pertama yaitu air. Air itu untuk mensucikan diri yaitu dengan cara berwudu. Batu yaitu yang kedua adalah batu. Batu itu untuk membersihkan atau istinja. Yang ketiga itu debu. Debu itu jika ingin
wudhu. Nah itu kalau kita tidak menemukan air, dia digantikanlah oleh debu. Pertayamum itu dalam pertayamum. Kemudian Keempat yaitu daun. Tidak menghasilkan yang lainnya. Yang yaitu kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu buat Jahit. Oke. Ya, tadi itu yang di hasil diskusi yang didapatkan oleh Jahit. Berarti sesuai dengan materi tadi ya, tentang macam-macam alat bersuci. Pertama ada air. Air kegunaannya untuk bersuci, menghilangkan dari kotoran atau hadas. Ya, dengan cara berwudu. Kemudian ada debu. Kalau kita tidak menemukan air atau dalam keadaan sakit itu, atau misalnya kita sedang dalam perjalanan tidak menemukan air, kita bisa menggunakan debu untuk bertayamum. Ketiga ada batu. Batu, kayu, ya atau kulit kayu, atau lagi daun itu kegunaannya untuk beristinja atau membersihkan kotoran. Ya, tadi alat-alat bersuci. Sekarang, oke. Sekarang tugas kalian di sini adalah ini individu ya. Yang pertama, di sini ada kebukaan. Misalnya di sini ada kita dengan adanya kasus COVID yang melanda dunia, itu banyak masyarakat yang tertular COVID atau virus COVID-19. Dalam keadaan seseorang sedang sakit, apakah mungkin dia menunaikan sholat sementara dia sedang berada di atas ranjang? Mungkin nggak sholat? Kemudian, nomor 2, salah satu alat bersuci itu adalah air. Berdasarkan di sini ada gambarnya, dapatkah air tersebut digunakan untuk bersuci? Contohnya di sini air kopi, bolehkah digunakan untuk bersuci? Sekarang kamu tulis di kertas kamu masing-masing. Yang tadi misalnya ada ke dalam keadaan sakit, mungkin nggak dia sholat. Yang kedua, air kopi bisa tidak digunakan untuk bersuci. So, sekarang kamu kerjakan di kertasnya masing-masing atau di bukunya masing-masing. Ayo, kerjakan ya. So, Reza, ayo kerjakan. Di bukunya aja. Nanti dikumpulkan ya. Yang pertama, mungkinkah kita kalau sedang sakit itu sholat? Ya, kalau misalnya kita sedang dalam keadaan sakit atau COVID, terkena COVID, mungkinkah kita untuk sholat? Yang kedua, air kopi itu bisa tidak digunakan untuk bersuci? So, kamu jawab 1 dan 2. Kasih nama kamu, kemudian kelas dan keterangannya, jawabannya. Ya, ayo. Langsung jawabannya, nggak usah pakai soal. Langsung jawabannya, ayo. So, silakan. Mungkin nggak kita dalam keadaan sakit untuk sholat? Yang kedua, air kopi boleh tidak digunakan untuk bersuci? Nanti ibu minta dikumpulkan ya tugasnya. Iya, kita lakukan ini teman sakit. Kalau sakit kita wajib nggak sholat? Mungkin nggak untuk sholat. Kedua, air kopi bisa nggak digunakan untuk bersuci? Air kopi bisa tadi pakai dengan ini salah satu bisa. Yo, beres, tunggu.
Iya, air kopi boleh nggak? Mungkin nggak digunakan untuk mencuci? Kamu butuh pakai air kopi bisa nggak? Kalau nggak bisa, alasannya apa? Iya. Sudah. Nah, pertanyaannya biasa nggak bisa. Warna, rasa, dan rasa dan baunya, bukan wangi baunya. Dan baunya telah berubah. Sudah? Sudah beres? Cuma 2, enggak 10. Iya, sama aja. Kalau kita nanti saya warnanya sudah beda juga, rasanya juga beda. Manis. Dan gak apa-apa, kemukakan aja pendapat kamu masing-masing, gak apa-apa. Kemukakan pendapat. Dan tadi setelah berdiskusi, sudah dapat, pasti sudah mengerti kan? Ya, mungkin nggak orang lagi sakit harus sholat? Ya. Sudah? Dah ya. So, sekarang silakan kumpulkan. Yuk, masing-masing kelompoknya kumpulkan pekerjaan rumahnya. Boleh kertas lembar, boleh nggak? Jadi kumpulkan masing-masing kelompoknya ya. Nah, ini udah semua? Sudah. Jahit, kedepankan. Mejain. Kalau air kopi kan nggak bisa, karena airnya sudah habis. Udah, kita kumpulin tugasnya. Ini udah. Depan. Ini belum.
Jadi pembelajaran hari ini itu tadi tentang apa? Tentang macam-macam alat berfungsi. Ya, jadi kamu sudah paham ya kegunaan atau manfaat alat-alat yang tadi sudah ibu terangkan. Contohnya misalnya tadi batu, air, terus ada debu, ada kayu. Itu bukan kayunya ya, tapi kulit kayunya ya. Kemudian tadi ada daun ya. Kemudian untuk minggu depan karena berkaitan dengan alat macam-macam alat berwudu, maka minggu depan itu akan membahas tentang apa? Tentang prakteknya. Ya, kalau tadi alat-alatnya, sekarang prakteknya. Jadi air itu kegunaannya untuk apa? Berwudu. Berarti minggu depan kita akan membahas tentang wudu. Debu tadi untuk apa? Tayamum. Berarti nanti kita akan membahas tentang tayamum. Kemudian ada batu tadi, ada kulit kayu, ada daun. Itu sebenarnya untuk istinja. Maka kita akan bahas tentang istinja. Satu lagi, air selain untuk berwudu untuk apa lagi? Mandi. Ya, jadi menghilangkan itu ada untuk berwudu dan mandi. Kalau wudu mah tadi hadasnya hadas kecil. Kalau mandi untuk hadas besar. Ya, paham ya? Untuk pertemuan minggu ini, untuk hari ini ibu cukupkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelumnya ibu minta kalian untuk berdoa dulu terlebih dahulu. So, untuk berdoa, duduk dulu. Ya. Ya, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah.